السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sampailah kita pada fase yang mengerikan, yaitu fase laskar jihad. Saya katakan mengerikan bukan dari masalah sisi peperangannya, tetapi fitnahnya terhadap dakwah salafiyah sangat besar. Fitnah dalam artian ujian. Kita diuji dengan berbagai macam ujian-ujian yang mengerikan. Memang kita berangkat di awal pertama dengan fatwa dari para ulama untuk membela mereka. Tetapi barakallahu fikum, di akhir-akhir dari perjalanan jihad sudah terjadi sekian banyak pergeseran. Yang sesungguhnya kalau saya lihat gejala-gejala itu sudah ada sebelum berangkat. Gejala-gejala yang kita namakan saja dengan premanisme. Premanisme adalah seperti apa yang dilakukan oleh kelompok Khawarij atau kelompok Habib Rizik, apa itu namanya, FPI, yang memberantas kemunkaran secara fisik. Padahal barakallahu fikum, menghukum mereka secara fisik atau menyerang mereka secara fisik adalah urusan penguasa, bukan urusan para dai, bukan urusan para ustaz. Para dai dan para ustaz menasihati kaum muslimin agar jangan bermaksiat, dan menasihati penguasa agar menindak orang yang bermaksiat. Itu tugas kita. Tetapi sebelum terjadinya laskar jihad, saya sudah mendengar ada kalimat
yang sesungguhnya diucapkan oleh seorang tokoh P3 kepada Ustaz Ja'far Umar Talib dengan kalimat, kalau engkau memiliki 500 orang anak buah, engkau bisa berbuat apa saja. Ini barakallahu fikum yang saya dengar. Kemudian saya rincikan apa itu maksudnya berbuat apa saja. Kata orang tadi, Ustaz, di Indonesia ini, kalau yang berbuat adalah massa, itu sudah nggak ada hukumnya. Ini kelihatannya dipegang oleh sang panglima laskar jihad. Artinya, kalau kita punya 500, sedangkan kita punya lebih dari 500 jumlahnya. Maka kalau kita mau memberantas sesuatu dengan membawa 500 orang tadi, ketika mau diurus, itu gerakan massa. Saya tidak tahu menahu. Aman. Karena rupanya ide ini atau syubhat inilah yang kemudian menjadikan beliau berubah, seakan-akan bisa sewenang-wenang untuk memberantas dengan fisik segala macam kemunkaran atau kemaksiatan, khususnya perkara-perkara yang terjadi pada orang-orang kafir yang mencercai Islam misalnya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Apakah pemberantasan kemunkaran di Yogyakarta ataupun di Solo, yang hampir semua termasuk saya ketika itu menganggap bahwa itu adalah perkara ingkarul munkar. Tetapi berangkatnya ke Ambon jelas dengan fatwa para ulama dan dengan musyawarah para asatidatul kiram. Alhamdulillah, barakah. Datangnya, wujudnya saja di sana sudah membantu mental kaum muslimin yang sudah down. Melihat datangnya laskar jihad, maka langsung bangkit kembali. Dan itu mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pahala yang besar bagi para mujahidin, salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita katakan tadi mengerikan. Karena fitnah-fitnahnya menerpa begitu besar. Apakah kemaksiatan ataupun penyimpangan? Karena gemparnya perjuangan jihad, laskar jihad, maka memanggil semua wartawan-wartawan dunia untuk mendatangi. Mulai. Mereka tidak mau sekedar berita tanpa foto. Terjadilah foto memoto. Dan tidak mungkin kita jihad tanpa show of force, katanya. Apa istilahnya? Ya, ini menunjukkan kekuatan. Perang sebelum perang. Dengan apa? Dengan geruduk. Yang dengan kata lain demonstrasi. Datang. Apakah ke MPR ataupun ke mana, istana. Ini yang saya katakan mengerikan. Wallah, bukan sedikit dari kita yang deg-degan. Ini apa ini? Apakah ini tidak termasuk demonstrasi? Oh bukan. Ini adalah show of force. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Idhar al-quwwah. Menunjukkan kekuatan. Samar. Antara demonstrasi dengan idharul quwwah. Ini memang mengerikan. Bahkan ketika di akhir-akhir dari perjalanan jihad, kita bukan lagi menghadapi orang-orang Nasrani, tetapi menghadapi tentara yang notabene mereka sebagian besar kaum muslimin. Ini lebih mengerikan lagi. Bagaimana ini hukumnya? Sampai kemudian apa yang terjadi di sana?
dari penerapan hukum rajam. Dan kebetulan saya ada di Jawa, tidak di sana. Saya ditelepon diam, tertegun. Iya apa enggak apa iya, ini benar apa salah apa benar. Karena Allah berat, mengerikan. Apakah enggak salah yang demikian? Satu lagi, ketika ditangkapnya paling secara jihad, muncul lagi istilah menggalang kekuatan. Menggalang kekuatan bukan kekuatan fisik sekarang, kekuatan dukungan. Apa itu kira-kira? yakni kita mendatangi berbagai macam ormas-ormas untuk minta dukungan. Yang kemarin kita mentahdir, sekarang minta dukungan. Ini mengerikan, wallah mengerikan. Alhamdulillah, berbagai macam upaya-upaya untuk kita berbicara kepada Taklim Laskar Jihad dan juga menyampaikannya kepada para ulama. Maka sebagaimana kita katakan di awal tadi, kita berjalan dengan bimbingan para ulama, maka kita membubarkan diri juga dengan bimbingan para ulama. Ketika terjadi mukernas yang naas, kita dimarahi oleh Syekh Rabi', ditegur keras, wallahi kalian sudah seperti ikhwanul muslimin, tidak beda dengan mereka. Ya jelas, mengundang tokoh-tokoh politik dalam mukernas itu, bahkan dengan bendera mereka atau dengan kebanggaan mereka, dengan partai-partainya, maka segera kita rubah. Sudah terlambat. Kita rubah jadi daurah. Ya separuh hari, tapi separuh hari pertama sudah cukup membuat para ulama marah. Bubar. Bubarkan Laskar Jihad. Kembalikan ke pondok-pondok. Ngaji kembalikan. Maka dibubarkan pondok dengan pengumuman resmi dari Panglima Laskar Jihad bahwasanya Laskar Jihad bubar. Alhamdulillah menerima fatwa ulama. Ternyata diam-diam memanggil beberapa orang untuk membuat laskar rahasia. Ini yang saya katakan mengerikan. Betul-betul mengerikan. Kita yang merasa kengerian-kengerian tadi, seakan-akan kita berdiri di pinggir jurang, bahkan mungkin sudah terprosok-prosok dalam beberapa belumbang. Maka ketika para ulama menyatakan bubar, senang kita, alhamdulillah. Tetapi yang satu ini kayak eman mau lepas Laskar Jihad. Ini yang saya katakan mengerikan. Korbannya nggak tanggung-tanggung. Orang yang pertama saya kenal dakwah salafiyah dari beliau. Korbannya sangat besar. Kemudian terjadilah pertemuan asatidzah di Muncilan, sedangkan saya berada di Lampung. Ketika saya pulang, agak unik kejadian. Suasana sepi. Saya ke kantor Laskar. Sudah tidak ada tanda-tanda kantor. Bahkan sudah ada anak kecil di situ, artinya sudah ditinggali lagi oleh penghuninya. Saya cari ikhwan juga tidak ada. Saya sampai mengajak orang yang ada di majalah untuk cari informasi. Semua orang menjauhi saya. Rupanya saya ditahdir nih ceritanya. Oh, ternyata sempat merasakan kayak apa rasanya ditahdir. Saya maklumi. Tinggal satu misi saya waktu itu. Bagaimana supaya saudara saya yang telah memberikan banyak jasa pada saya kembali. Kita sampaikan ide
yang menurut saya baik. Sekarang kita berdua bikin surat, nanya pada para ulama, kabarkan apa yang terjadi dan apa bimbingan mereka, kita jalani. Ini jalan satu-satunya. Saya siap untuk ditinggalkan orang seluruh dunia kalau kita bersama para ulama. Boleh, tulis. Dan tulis pula pengkhianatan para asatidzah. Pengkhianatan yang mana? Mereka begini, mereka begitu. Sehingga terjadi perdebatan dari mulai pelan sampai keras, sampai jerit-jerit dengan suara keras. Sampai terdengar sampai ke TN. Tidak berhasil. Maka saya memilih pulang. Kembali kaprah pun. Pulang sampai di negeri, sampai di Cirebon, semua orang gak ada yang mau bicara sama saya. Nah, apa-apa. Dan saya tidak sakit hati, tidak tersinggung, tidak marah. Kenapa? Saya maklumi mereka. Karena mereka bersama para asatidzah, asatidzah bersama para ulama. Selesai. Kita jalani hidup yang menyedihkan. Dhaqatil ardu bima rahubat. Nah, dan saya berhari raya di kampung yang terpencil. Kampung yang terpencil di Malang sana, di tempat mertua. Tidak ada satu salafi pun di sana. Orang kampung, NU, salat Id. Alhamdulillah, di luar dugaan datang beberapa orang dari Malang, Ustaz Usama dan kawan-kawan, berbicara dan menganjurkan beberapa nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Maka semakin baik keadaan, semakin pulih keadaan. Alhamdulillah. Maka yang saya katakan mengerikan di sana, fitnahnya betul-betul fitnah seperti fitnahnya ikhwan muslimin. Maka saya tulis taubat saya ketika menerjemahkan bukunya Fauzi Al-Athari. Ternyata Fauzi Al-Atharinya juga ditahdzir oleh para ulama karena masalah lain. Dia berbicara tentang masalah sikap rakyat kepada penguasa. Maka diterjemahkan dengan meredam amarah kepada pemerintah. Saya kasih mukadimah. Saya menerjemahkan ini dalam rangka taubat saya. Karena isinya adalah bagaimana sikap ahli sunnah kepada penguasa yang benar. Alhamdulillah buku itu, buku termaksud, dikasih mukadimah oleh para ulama kibar. Kalau nggak salah termasuk Shalih Al-Fauzan. Sehingga walaupun orang yang ditahdir, buku itu paling tidak adalah buku yang diakui dan dikasih mukadimah oleh para ulama. Saya tulis satu persatu. Apa yang terjadi di Laskar Jihad. Dari mulai demonstrasi, kemudian mulai menggalang dukungan mubtadi' ahlul bid'ah dan berbagai macam ahlul ahwa. Sampai pernah saya hadir, judulnya di majlis apa itu? Ramah tamah lah, bukan majlis ramah tamah. Nah, majlis sayang menyayangi lah, kurang lebih itu maknanya. Saya lupa istilahnya apa. Nah, Al-Muhim, tidak penting judulnya. Tapi saat itu banyak tokoh-tokoh dari semua kelompok. Ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwan Muslimin, ada kelompok NII, ada orang yang kelompok yang dianggap sebagai titisan dari Kahar Muzakkar, hadir juga di situ. Dibiayai oleh orang kaya di situ, pengusaha besar, kumpul semua di sana. Mana kaget, ini apa-apaan kita sekarang ini? Mau jadi ahli bid'ah bersama mereka. Gini. Untuk menyiasatinya, karena kita butuh dukungan mereka, kita minta bicara duluan terus kita pamit.
Biasa, ada aja jawabannya. Maka minta sama tuan rumah, kita ada perlu. Jadi kita minta bicara dua saja harus pergi. Oh iya. Bicara tentang masalah prinsip dakwah salaf dan sebagainya, kemudian pulang. Tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi tetap saja ada pertanyaan, apakah boleh yang seperti itu? Majlisnya majlis saling cinta mencintai, juga terjadi ketika mau kunjungan kepada panglima di penjara. Kita ingin kunjungan ini bersama-sama, kunjungan nasional, dan juga kita ajak semua kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok ahlul bidah, hizbiyin dan sebagainya. Ternyata mereka tidak mau memberikan permintaan kita kecuali dengan bayaran. Apa bayarannya? Bayarannya kalian hadir dong sebelum kita kunjungan ke panglima kalian. Kita bikin acara dulu di lapangan Al-Azhar. Astagfirullahaladzim. Apa caranya? Seperti biasanya. Acara yel-yel hizbiyin, kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Dan membakar bendera Amerika dan bendera Yahudi. Bakar. Hizbiyun. Terus bicara masing-masing dengan orasi-orasi. Tiba giliran. Oh, dari antum barangkali mau bicara. Udah malas bicara. Silakan. Dipaksa-paksa suruh bicara. Nasihat. Bahwa cara dakwah yang benar bukan seperti ini. Tetapi dengan berpegang dengan kitab sunnah dan kembali pada pemahaman salaf, itu jadi sepi kayak pengajian. Pikirin mereka, ini kok beda sendiri orasinya. Ini adalah kemunkaran di akhir laskar jihad. Maka tidak ada kata lain kecuali bubar, sesuai dengan ucapan para ulama dan tepat ucapan para ulama. Maka bubarlah laskar jihad dan kita bertobat pada Allah Taala, dan saya tuliskan tobatnya di mukadimah buku tadi, terjemahan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, karena niat awalnya kita adalah untuk membela kaum muslimin dengan fatwa para ulama. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika diajak untuk jihad fisabilillah, tidak semua salafiyin siap. Ada yang menyatakan, tapi ini kan lebih penting dari itu, tapi ilmu kan lebih penting daripada jihad, dan seterusnya. Para penggembos jihad ini ada. Dan mereka di awal sangat terkucil. Dianggap orang-orang yang tidak memegang fatwa ulama. Ketika para ulama menyatakan bubar, mereka bangkit. Lihat kata saya. Kan kami bilang apa? Bubar kalian, laskar jihad itu begini dan begitu. Senang mereka, seakan-akan dapat angin. Ini orang di awal nggak mau mendengarkan fatwa ulama, ketika para ulama menegur kita, mereka senang. Kenapa? Karena mereka merasa mereka nggak ikut jihad ini, saya salahin, saya nggak ikut ulama ini saya. Begitu ketika ulama marah, maka mereka ikut marah, ikut tunjuk-tunjuk. Memang kalian itu dan seterusnya. Sampai kita sudah taubat, mereka masih membangkit-bangkit. Ini ex laskar jihad ini, ex orang-orang yang begini, ex orang para demonstran dan seterusnya. Tentunya barakallahu fikum. Kalau orang dalam keadaan sudah bertaubat dengan taubat yang serius dan sungguh-sungguh, tidak boleh kemudian kita ungkit-ungkit apa yang telah lalu. Kecuali kalau mereka yang taubatnya dengan taubat yang main-main. Kayak Abdurrahman Abdul Khalik tadi. Ya, saya taubat. Kamu sih ngelaporin. Nggak begitu. Atau beberapa kesalahan ini saya taubat. Apa kata Abdurrahman Abdul Khalik? Kesalahan-kesalahan yang mereka
anggap salah. Ya. Mereka anggap salah. Jadi dia nggak anggap salah. Ya. Beberapa perkara yang mereka anggap salah. Ya. Jadi hati-hati bahasa politikus. Kalau kita enggak, kita salah. Ya. Memang nyata-nyatanya salah. Ya. Maka sejak itu, bahkan masih di Jakarta, Mukernas yang naas baru bubar. Ya. Saya sudah adakan. Ya. Kajian, mudah-mudahan ada yang hadir di antara antum. Ya. Kajian tentang masalah bahaya politik. Ya. Karena saya sudah betul-betul muntah. Ya. Apa yang sudah ganjil di hati, ini berat, ini apalagi, muntah semua. Saya tumpahkan semua. Bahwa memang ini adalah tarikan-tarikan politik. Bahkan sampai ada yang bertanya dari wartawan itu, apakah Laskar Jihad ini nanti akan membentuk sebuah partai? Kenapa? Karena mereka sudah menduga. Jaringan yang luas, jaringan yang di setiap kota ada, dan divisi-divisinya lengkap. Bak sebuah partai. Seperti partai. Maka ditanya apakah mau ada rencana untuk membuat partai? Tidak. Bahkan dibubarkan begitu saja. Mereka kaget-kaget. Karena itu perkara yang menurut mereka sangat berharga. Kalau orang itu punya sebuah jaringan yang begitu bagusnya, itu perkara yang memang mereka bisa berbuat apa saja. Tetapi kita bubarkan begitu saja dengan nasihat para ulama. Alhamdulillah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, fase berikutnya adalah fase para mumayyi'in. Para mumayyi'in ini adalah orang-orang yang sesungguhnya berat untuk menerima fatwa ulama yang mentahdzir beberapa tokoh-tokoh sururiyin. Ya kalau mereka ikhwan muslimin iyalah, tapi ini kan masih saudara kita. Diungkit lagi yang hampir dilupakan orang. Itu tentang Yazid Jawas, tentang fulan wa fulan. Diungkit lagi. Yang waktu sudah terpisah. Mereka mengulang kembali atau ngoreksi kembali. Sesungguhnya mereka yang kita tahdzir itu, sesungguhnya mereka masih Ahlus Sunnah. Dakwanya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Bahkan kata mereka buku-bukunya juga sama, yang dikaji akidahnya sama, kitab-kitabnya sama. Kenapa kita harus berpecah? Oh, jadi harus kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi apa yang pernah terjadi dengan Yusuf bin Isa, apa yang pernah terjadi pada Abu Nida, apa yang pernah terjadi pada Yazid Jawas, diulang lagi. Korek-korek lagi. Kita bahas kembali. Mereka rata-rata pendatang baru. Yang baru turun dari kayangan. Baru turun dari negeri yang jauh. Baru selesai kuliah di Madinah. Apakah calon doktor atau calon MA, atau sudah doktor atau sudah MA? Ini kenapa kalian kok tahdir-tahdiran? Ini kan mereka kan masih Ahlus Sunnah. Masya Allah. Kamu sudah doktor ya? Masya Allah. Terus sok pinter. Mau mengubah kembali apa yang sudah diucapkan oleh para ulama. Dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah. Maka disebutkan di sana ucapan seorang ulama sekarang ini. Yang membuat fitnah asyad dan fitnah, sekeras-keras fitnah, sebesar-besar fitnah adalah orang yang tidur, tidak mengikuti perjalanan sampai puncaknya ditahdir oleh para ulama, baru bangun. Loh, kok ditahdir? Kenapa ditahdir? Teguran pertama nggak tahu, perdebatan pertama nggak tahu, sampai islah pertama nggak tahu, islah kedua nggak tahu, islah ketiga nggak tahu, sampai ditegur nggak tahu, dilapor kepada ulama sekian kali nggak tahu, sampai ketika ditahdir baru bangun tidur. Hah? Kok ditahdir? Kenapa itu ditahdir? Kesian dia kan Ahlus Sunnah. Ini adalah
orang yang membuat fitnah besar. Selalu yang bikin fitnah, yang merepotkan kita dan merepotkan para ulama, orang-orang ini. Yang tadinya diem, nggak bicara. Tiba-tiba bangun tidur bicara. Selama ini kemana? Aina kunt? Di mana engkau? Oh, saya nggak tahu. Ya tanya kalau nggak tahu. Tanya dengan baik-baik. Jangan langsung bicara di mimbar. Mereka masih ahlus sunnah. Kenapa ditahdir? Mereka kan dakwahnya dakwah tauhid. Mulai datang Ustaz Ali Basuki pada saya. Itu kan Ustaz antum juga di Libya itu. Oh iya, ya, terus kenapa? Ya. Sebagian mereka kan teman-teman antum juga selitin dengan antum. Terus jadi kenapa? Ya. Apa maknanya? Maknanya apa yang kalian katakan tentang hizbiyin ini, ya dikurangi atau dihabiskan atau tidak ada. Mau dimasukkan kemana nih golongan? Apakah sururiyah atau qutbiyah atau turathiyah Abdurrahman Abdul Khaliq atau kelompok apa ini? Ini baru lagi, belum ada namanya. Mulai mereka selalu berbicara, nadanya hampir sama. Kalau dengan kajian tahdir mereka gak suka. Kayak Abdurrahman Abdul Khaliq, kayak Salman Auda, kayak Adel Qarni, kayak Suwayan dan Suini, kayak mereka semuanya. Cuma lebih halus. Kalau mereka langsung dengan kasar, ini dengan halus. Tapi kalau mereka hizbiyun yang berbicara, mereka tidak campur tangan, tidak bicara, tidak komentar. Seakan-akan mereka berhak bicara. Tapi kalau kita yang bicara, mereka ngomong. Bukankah Radio Roja itu mendakwakan tauhid? Bukankah mereka itu mengajarkan sunnah? Maka terjadilah kembali perdebatan demi perdebatan, pertikaian demi pertikaian, diislahkan oleh masyayikh setiap daurah. Setiap daurah. Sampai ada yang capek menyatakan, Ustaz, apa tiap daurah kita harus disibukkan dengan yang kayak gini? Islah lagi, islah lagi, islah lagi. Bermula dari menggampang-gampangkan perkara mukhalafah. Mukhalafah mungkin dianggap ya perkara kecil oleh mereka, sehingga nggak penting. Apakah mukhalafah yang terjadi di pondok-pondok resminya, pondok-pondok yang nginduk dengan resmi, terpaksa harus pakai foto, terpaksa harus membahas ilmu kalam, terpaksa harus, itu dianggap kecil oleh mereka. Dianggap tidak apa-apa. Ini kan dalam rangka darurat. Ini kan terpaksa darurat. Dan setiap ada peringatan dari masyayikh, dari para ulama, hati-hati, dari fulan mau fulan, ini masih belum kita, masih orang di luar sana. Jawaban mereka, pertanyaan, apakah mereka sudah ahli bid'ah? Apakah mereka sudah ahli bid'ah? Dia pertanyaan jebakan, hati-hati, jangan dijawab. Pokoknya jauhi, itu kamu jawab. Jangan dijawab ahli bid'ah atau bukan. Kalau dijawab ahli bid'ah, mereka akan menuntut mana buktinya, mana dalilnya, mana, dan kamu akan dikatakan tasaru, terburu-buru, kamu tukang tabdi'. Kalau kamu menyatakan ya bukan sih, kalau bukan ahli bid'ah, kenapa kita jauhi? Berarti mereka masih ahli sunnah dong. Kalau sunnah masih saudara kita. Ada kisah untuk menjawab ini, yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sangat bagus. Muhammad bin Hadi hafizahullah, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala al-Madkhali. Kisah tentang Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah Quran makhluk. Di antara fitnah-fitnah yang terjadi adalah sahabatnya, kecintaannya
Imam Ahlus Sunnah yang kalian ketahui ma'ruf, Yahya bin Ma'in, ikut berbicara Quran makhluk. Maka Imam Ahmad menyatakan, aku nggak mau bicara sama dia, aku nggak mau ketemu, dan seterusnya. Maka datang Yahya bin Ma'in untuk memberikan uzurnya. Datang, salam pada Imam Ahmad, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Malah Imam Ahmad memalingkan mukanya ke tembok, ke arah lain. Nggak dijawab salamnya. Padahal sahabat kental Imam Ahlus Sunnah, bila syak, nggak ada keraguan padanya. Kemudian karena tidak dijawab, maka Yahya bin Ma'in menyampaikan udurnya. Ya Aba Abdillah, aku berbicara karena darurah, terpaksa. Mereka mengancam begini dan begitu. Imam Ahmad tetap buang mukanya, tetap gak mau nanggapi, gak mau ngajak bicara. Sampai keluar Yahya bin Ma'in dari rumah Imam Ahmad dalam keadaan sedih dan mengucapkan aku sampaikan alasanku, tetap dia gak mau dengar. Duduk di depan rumah Imam Ahmad dengan sedih. Saudaranya yang dicintainya tidak mau bicara dengan dia, tidak mau menjawab salam bahkan. Begitu ada yang keluar dari rumahnya Imam Ahmad, yaitu Al-Marwazi atau Marwazi, maka Yahya bin Ma'in bertanya, apakah Imam Ahmad berbicara tentang aku? Apakah Abu Abdillah berbicara tentang aku? Iya. Apa? Dia ngomong apa? Dia cuma bilang darurah. Hadis Ammar. Oh, hadis Ammar. Kisahnya Ammar bin Yasir. Ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini alasannya Yahya bin Ma'in kan itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Aku terpaksa. Kalau terpaksa hatinya tetap dalam keadaan yakin dengan keimanan, dengan Ahlus Sunnah. Imam Ahmad, kata Al-Marwazi, berkata hadis Ammar. Darurah, ukriha. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih dari Ammar bin Yasir, bahwa ketika mereka berbicara tentang Rasulullah SAW, menjelek-jelekkan Rasul, Ammar marah pada mereka dan membantah mereka sampai Ammar dipukuli dan disiksa, sampai kemudian karena kerasnya siksaan dia menyatakan dengan apa yang mereka maukan, ba'da ta'dib, ba'da darb, wahada, baru diancam, nanti kalau kamu ngomong akan begini. Belum dia apa-apakan, sudah menyatakan hadis Ammar. Maka kata Yahya bin Ma'in, sungguh demi Allah, aku menyaksikan bahwa beliau benar-benar faqih. Aku gak kenal seorang yang lebih afqah dari dia. Mur, silakan perintahkan terhadapku apa yang kau perintahkan. Artinya apa yang kau perintahkan padaku, silakan, apapun, aku memang salah. Mengakui kesalahan dirinya, karena belum dia apa-apakan. Bilang terpaksa. Tapi bedakan sekarang dengan mereka yang menyatakan ini darurah, yang ini juga darurah. Kalau ini ilmu kalam juga darurah. Kalau yang itu juga darurah. Yang ini juga darurah. Darurah dari sisi mananya? Emang harus pakai ijazah? Enggak. Ya sudah, berarti tidak terpaksa. Kembali pada tujuan awal kita belajar. Untuk apa? Anak-anak kita masukkan pondok untuk apa? Untuk cari ilmu? Atau cari pengakuan? Orang yang berilmu, walaupun tidak ada pengakuan ijazah, tidak ada pengakuan apapun, tetap dia mulia. Kalau dia alim, berilmu, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia dalam keadaan bagaimanapun dia. Muslimin yang saya hormati, ini fitnah berikut. Anggap perkara itu kecil, remeh, tidak ada masalah.
Sehingga terjadilah pertikaian yang terus-menerus. Ditambah lagi menganggap kecil apa yang terjadi pada hizbiyin dan sururiyin yang sudah kita bahas dari sejarah awal dakwah salafiyah sampai sekarang. Siapa yang pertama memusuhi dakwah salafiyah? Qutbiyah, Ikhwaniyah. Terus siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Turathiyah. Kemudian siapa? Sururiyah. Tadi Qutbiyah, Ikhwaniyah, non Sururiyah. Kemudian siapa? Semua ini sama bentuknya, punya garis merah yang sama. Apa itu? Tamyi'. Tamyi'. Mengkaburkan perbedaan. Catat itu. Sama semuanya. Ikhwaniyahnya, Qutbiyahnya, Turathiyahnya, Sururiyahnya sama. Mengkaburkan perbedaan yang ada antara ahli sunnah dengan hizbiyin. Dikaburkan oleh mereka. Dibikin seakan-akan tidak berbeda. Bahkan Asasuddin dengan tegas mengatakan, pokoknya menurut saya mereka masih ahli sunnah. Silakan kalian meninggalkan saya, memboikot saya atau mentahdir saya, silakan. Itu firaqu baini wa bainahu. Ada firaqu baini wa bainahu. Perpisahan antara saya dengan dia itu akhir perjumpaan kita ketika nasihati dia di Kerawang waktu itu. Tetap bersikukuh pokoknya menurut saya mereka ahli sunnah. Enggak dengarkan ucapan Imam Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah bahwa mereka ahlul bid'ah, sururiyun adalah ahlul bid'ah. Demikian pula yang belum terucap dari mulutnya tapi terlihat dari sikapnya. Mulutnya nggak ngomong mereka masih enggak. Tapi dari sikapnya selalu. Tapi kan mereka masih dakwakan sunnah. Tapi kan mereka masih dakwakan tauhid. Sampai di depan Syekh Rabi. Alasannya itu lagi. Syekh mereka membela Radio Roja, membela Sururiyan, membela. Jawaban mereka apa? Jawabannya seperti itu. Syekh, radio itu masih mendakwakan tauhid, masih mendakwakan sunnah. Ya Syekh Rabi yang berpengalaman dengan sekian lama menghadapi berbagai macam jenis manusia, dari mulai Abdurrahman Abdul Khaliq, Salman Audah, Aidul Qarni dan seterusnya. Kata beliau, mereka Salman Audah dan Aidul Qarni juga mengajarkan tauhid. Mereka juga mengajarkan sunnah. Kena batunya mereka. Kena batunya mereka. Terus kalian akan mengatakan bahwa mereka juga ahli sunnah bersama kita? Nah, tidak. Karena mereka memiliki sesuatu yang akan merusak apa yang mereka ajarkan. Apa itu? At-tamyiz. Akan merusak apa yang mereka ajarkan. Karena apa yang diajarkan dari tauhid dan sunnah itu butuh tatbiq. Dan tatbiqnya harus dengan al-wala wal bara. Kalau mengajarkan tauhid harus benci pada syirik. Kalau mengajarkan sunnah harus benci pada bid'ah. Apakah bisa mengajarkan sunnah tapi nggak benci bid'ah? Dan nggak benci ahlul bid'ah? Nggak marah dengan ahlul bid'ah? Apakah bisa bukunya menulis bahwa mereka sesat, mereka menyimpang, Syiah, Rafidhah begini, tapi dalam kenyataannya berdamai. Mereka masih muslimin. Mereka kitabnya sama dengan kita. Kes Al-Imam Muhammad Al-Imam di Makkah. Teori dengan praktik bertentangan. 180 derajat. Apakah mungkin? Tak bisa. Yang namanya teori dengan praktek harus sejalan. Yang namanya mengajarkan sunnah dengan tatbiq sunnah. Yang namanya mengajarkan tauhid dengan tatbiq tauhid. Tatbiq tauhid nafi wal itsbat, menetapkan ibadahannya untuk Allah dan menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Demikian pula ketika mengajarkan sunnah, diajarkan al-wala wal bara, mencintai sunnah, memuliakan sunnah dan memuliakan ahli sunnah, dan sebaliknya meninggalkan bid'ah, menjauhi ahli bid'ah dan juga benci pada mereka. Dan sudah kita bacakan ucapan para ulama
Dan beliau tidak sendiri, tapi mewakili ulama yang sekian banyaknya. Seperti ucapan Imam As-Sawbuni. Dan mereka yang sudah aku sebutkan, para ulama sudah sebutkan semuanya 1 halaman lebih, kalau nggak salah 2 halaman. Dan mereka sepakat untuk memusuhi ahlul bidah. Tidak mungkin. Barakallahu fiikum. Tetapi kan mereka mereka sudah betul membenci ahlul bid'ah. Yang mana? Membenci yang sebagian, mencintai sebagian. Mereka membenci Syiah kok. Terus cuma Syiah. Bagaimana dengan Hizbiyun? Ya, itu sih kami dukung partainya. Kami ikut bikin daurah membela mereka, mendukung salah satu partai. Itu yang namanya benci pada ahlul bidah. Itu namanya benci pada ahlul bidah. Ini wallah, ini adalah perkara yang sangat kontradiktif yang terjadi pada mereka, Sururiyin. Maka tidak jadi alasan ketika Khawarij Rasulullah SAW mencercanya dengan sekian cercaan. Dikatakan syarrul khalqi tahta adimis sama. Dikatakan dengan syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk dan seterusnya. Bagaimana ibadah mereka? Sangat bagusnya. Ibadah yang mengalahkan ibadah kalian. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Tetapi kata Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Artinya kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka jangan menjadi sesuatu yang menipu kalian. La taghtarru. Jangan kalian tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu dengan dakwah tauhid mereka, dengan dakwah sunnah mereka. Kalau mereka terbukti hizbiyah, terbukti mereka adalah pembela ahlul bid'ah, jangan tertipu dengan dakwah tauhidnya. Sebab ujung-ujungnya akan bertentangan nanti. Sehingga barakallahu fikum, fatwa dari para ulama untuk berjihad menjadi fitnah. Fatwa para ulama mentahdir fulan wa fulan jadi fitnah. Fitnah dalam artian ujian. Dan setiap ujian ada yang lulus, ada yang gagal. Dan enggak seperti sekolahan, kalau enggak naik kelas 2 tetap di kelas 1 kan begitu. Kalau enggak naik kelas 3 tetap di kelas 2. Itu kalau ulangan-ulangan di sana. Tapi kalau ujian-ujian ini lebih mengerikan dari itu. Yang lulus selamat istiqamah, yang enggak lulus menyimpang. Yang enggak lulus terhempas dia keluar dari salat. Dikasih fatwa untuk jihad. Gimana ini? Syekh kok memerintahkan untuk kita perang? Mereka sendiri damai sama Syiah, kita suruh perang. Satu, mungkin punya pendapat lain saat itu kan ijtihadiyah, thayyib. Tapi setelah itu apa? Karena kalau mencerca dengan bahasa yang sangat halusnya. Mereka malah mendukung Syiah dengan harta yang ta'ilah. Astagfirullah, siapa? Yang katanya mendukung dengan harta yang ta'ilah. Mereka ingin negerinya aman, tapi mereka ingin negeri kami terjadi fitnah. Astagfirullah. Menuduh ulama, menginginkan fitnah kepada kalian, itu tuduhan yang kurang ajar pada ulama. Memang selalu satu kesalahan, ternyata balasannya di samping ancaman-ancaman Allah yaumul qiyamah, ternyata ancaman atau balasannya ada di dunia yang mengerikan, yaitu perbuatan jelek yang berikutnya. Perbuatan jelek yang kedua dibalas dengan perbuatan jelek yang ketiga. Artinya ditakdirkan oleh Allah dia tertimpa perbuatan yang lebih parah lagi. Yang tadinya cuma itu kan ijtihadnya Syekh Rabi, katanya Ja'far Saleh. Itu kan ijtihadnya dia. Enggak harus ilzam. Enggak harus diilzam setiap orang terima. Tapi lihat ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya mencerca. Dan ujung-ujungnya menjauh. Ujung-ujungnya bukan hanya Syekh Rabi. Tapi kan Syekh ini juga bicara, ya sama.
Saya gitu juga. Tapi Syekh Ubaid juga bicara, ya sama, Syekh Ubaid juga. Akhirnya bukan satu. Sekian masalah lain. Siapa yang tersisa? Yang tersisa Ibrahim Ruhaili yang ditahdir, yang tersisa Ali Hasan Abdul Hamid yang ditahdir, yang tersisa yang tersisa yang ditahdir, yang muhadzarun. Apa kira-kira yang terjadi setelah itu? Semakin parah, semakin parah, semakin parah. Isya ya? Hah? Belum? Hah? Sejarahnya udah habis. Alhamdulillah. Maka apa yang terjadi? Yang saya katakan persis sama. Kita tunggu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kita sudah melihat pengalaman sejarah bahwa nanti yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan seringkali tepat. Awalnya hanya enggan untuk menerima nasihat ulama. Enggan. Kenapa? Hatinya nggak cocok. Masa sih Syekh bilang begini? Masa sih dia bilang begitu? Habis itu ikhwan fillah azakumullah, mesti urut-urutannya mulai mengkaburkan permasalahan. Itu kan ijtihadnya. Masih ada pendapat ulama lain kok, dikaburkan pendapatnya. Setelah itu mulai dia akan mengangkat sebagai bukti bahwa orang yang kamu tahdir sungguhnya baik. Tujuannya itu. Sesungguhnya orang yang kamu tahdir sungguhnya baik. Si fulan, saya lihat sendiri kelebihan-kelebihannya ini. Akhirnya memuji tokoh-tokoh hizbiyin. Kesalahan berikutnya. Pertama, sudah sinis pada para ulama. Kedua, memuji tokoh-tokoh hizbiyin. Ketiga, mengkaburkan permasalahan. Yang keempat, yang kalian rasakan, memusuhi salafiyin. Iya kan? Rasanya gelisah kalau di tengah-tengah kalian. Gelisah, panas rasanya. Tapi kalau bergabung dengan sejenisnya, baru tenang hatinya. Tadi saya itu mereka bilang waduh. Dan itu terucap kepada mereka. Kalimat-kalimat seperti itu. Saya itu tidak betah tinggal sama mereka. Nah, memusuhi salafin ahli sunnah. Kalau memusuhi salafin ahli sunnah dan tidak betah bersama mereka, kira-kira bersama siapa gantinya? Pokoknya asal bukan mereka. Ini kayak AM ini tadi, pokoknya asal bukan mereka. Ini mereka pegang. Sehingga pada kelompok yang lain dan berarti mereka bisa bergabung, bisa dekat, ke sana bisa dekat, ke sini bisa dekat. Pokoknya yang memusuhi kalian. Kalau ada orang yang berbicara tentang kalian, bukan marah, didukung. Iya, memang mereka itu keras, kaku, kerjaannya cuma tahdir-tahdiran. Saya nggak suka sama mereka. Ada kelompok lain lagi bicara seperti itu. Benar, saya juga merasakan hal yang sama. Ini khairullahazakumullah. Terus satu demi satu sampai akhirnya persis sama dengan Ikhwanul Muslimin yang notabene-nya mereka bikin partai dan nama itu nama partai di Mesir. Nama partai. Bukan nama kelompok, nama partai. Dan mereka mengangkat pendirinya, salah satu pendirinya atau beberapa pendirinya adalah Nasrani Ortodoks. Supaya partainya partai terbuka. Kayak partai Islam sekarang sama loh. Ketika judulnya partai Islam kalah terus, akhirnya diganti partai terbuka. Akhirnya sekarang berantem sendiri di dalam. Ada yang masih kokoh, pokoknya kita bikin partai Islam. Kata yang satunya, kamu kalau kokoh seperti itu gak bakal menang selama-lamanya. Harus kita bikin partai yang terbuka. Yang terbuka untuk orang kafir pun boleh masuk. Padahal partai Islam sendiri mereka sudah menggabungkan segala macam ahlul bidah.
Ini bikin partai terbuka, lebih parah lagi. Yang tadi, tunggu tanggal mainnya, arahnya ke sana. Walaupun sekarang tidak terpikir oleh mereka sendiri. Mereka, oh enggak, saya enggak ke sana, enggak mungkin saya jadi. Mungkin dia berkata seperti itu. Tapi arahnya itu tadi, kalau misalnya orang tersesat jalan, ini jalan ke arah lurus sana, ini jalan ke arah jurang itu, ini jalan ke arah api yang sana, terus dan sini kan kelihatan, ini ujungnya ke sana. Jangan belok sini, nggak mau. Oh itu nanti ujungnya begini, ujungnya begitu, tetap nggak mau. Nasallahu salamul afiyah, nasallahu hidayah, lana walahum wali jami'il muslimin. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang ketinggalan, yang lupa, bisa dengan pertanyaan. Kalau memang sudah waktunya, akan dulu aja. Baru kemudian dilanjutkan. Kalau sudah waktu isya. Belum. Allah